Nah, bagaimana kemudian perjalanan jiwa dalam kehidupan rohani? Yaitu suatu interiorisasi progresif. Artinya perjalanan jiwa ini untuk mencari Allah. Tidak jauh-jauh. Terus berjalan mencari Allah yang hadir dalam pusat jiwanya. Gambarannya tadi dari satu ruangan ke ruangan. Dari ruang yang pertama sampai ruang ketujuh. Dalam karya Puri Batin ini. Jiwa-jiwa yang ada di luar puri atau di luar istana batin ini, yaitu jiwa-jiwa yang dalam keadaan dosa berat, sama sekali tidak peduli akan Allah. Karena itu satu langkah ketika jiwa memasuki puri, yaitu langkah yang sangat diperlukan pertama-tama adalah pertobatan. Dan kemudian jalan masuk puri ini tidak lain dan tidak bukan adalah doa. Saya bacakan dari Puri Batin, ruang yang pertama, pasal yang pertama, artikel ke-7. Sejauh dapat saya pahami, pintu untuk masuk ke puri ini adalah doa dan meditasi. Tidak saya katakan bahwa doa dengan akal budi lebih baik daripada doa lisan. Karena kalau memang itu adalah doa, pastilah itu akan disertai dengan meditasi. Kalau seorang tidak ingat kepada siapa dia bicara, dan untuk apa dia berbicara, dan siapa yang sedang memohon, dan kepada siapa dia memohonnya, saya rasa tidak bisa dikatakan bahwa dia berdoa, walaupun mulutnya terus komat-kamit. Jadi dikatakan Santa Teresa Avila di sini, jalan masuk untuk masuk dalam istana batin jiwa kita adalah doa. Coba Anda bayangkan, kalau Allah ini hadir dalam pusat jiwa kita dengan satu gambaran tadi seperti puri batin yang sangat indah, dari istana kristal, istana permata, istana berlian yang sangat indah. Karena di pusat jiwa, yaitu Allah hadir, Allah bersemayam, Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Maka apa yang harus kita lakukan? Yaitu kita berusaha terus-menerus menyadari kehadirannya. Santa Teresa Avila memang tidak secara konkret memberikan suatu metode doa, tetapi dia mengajar kita yaitu bagaimana dia menemukan suatu yang sangat sederhana. Bagaimana sih harus berdoa? Yang kemudian ya disebut dalam istilah di kalangan Karmel OCD disebut doa rekoleksi. Atau kemudian ada terjemahan yang lebih umum disebut doa terpusat. Nah, doa terpusat atau doa rekoleksi ini intinya apa? Sebenarnya apa? Terus-menerus apa? Mau menyadari kehadiran Allah dalam lubuk jiwa kita yang terdalam, dalam pusat jiwa kita. Segala pikiran, akal budi, ingatan, kehendak, keinginan, kerinduan, semua diarahkan pada satu, yaitu apa? Terus menyadari kehadiran Tuhan dalam hati kita, dalam pusat jiwa kita. Ya, kesempatan saya boleh mengikuti rekoleksi di biara OCD Celaket ya, yang dipimpin oleh seorang Romo, seorang pater OCD. Kesempatan kemudian juga ngobrol-ngobrol. Sebenarnya satu hal yang jadi tekanan Santa Teresa Avila mengenai doa itu kesadaran. Seperti kita kalau menyadari, oh ada pasanganku, suami atau istri yang hadir. Oh ada anakku yang hadir. Oh kita ada bersama teman yang hadir. Teman ada di samping saya, teman ada di hadapan saya. Nah, kalau kita bisa menyadari kehadiran orang lain, kehadiran sesama kita yang ada di dekat kita, maka kita juga dipanggil untuk apa? Menyadari kehadiran Allah dalam lubuk jiwa kita yang terdalam. Karena itu, kalau disebut hidup di hadirat Allah, satu hal yang perlu dilatih adalah apa? Kesadaran. Kesadaran kalau Allah ini hadir dalam hatiku. Kesadaran bahwa Allah ini
hadir terus-menerus. Nggak tergantung emosi kita, nggak tergantung juga pada kelemahan atau jatuh bangun kita. Tetapi Allah hadir, Sang Matahari Ilahi selalu hadir dan maha hadir dalam hati kita. Walaupun ada awan gelap, awan kelabu yang mungkin menutupi, sehingga kita tidak sadar akan kehadiran Tuhan itu. Tetapi Allah selalu hadir dan maha hadir. Karena itu pentingnya kesadaran. Ada teman yang mengajarkan, jadi rekan pengajar yang mengajarkan, memberikan sebenarnya sederhana apa yang diungkapkan dalam puri batin tadi ya. Dia sebut 3S. Jadi saya bacakan sekali lagi. Jadi doa harus disertai meditasi, karena doa pasti juga merenungkan, ya, merenungkan atau berusaha menyadari kehadiran Tuhan. Jadi dikatakan Santa Teresa Avila, kalau seorang tidak ingat kepada siapa dia berbicara dan untuk apa dia berbicara dan siapa yang sedang memohon dan kepada siapa dia memohonnya, saya rasa tidak bisa dikatakan bahwa dia berdoa walaupun mulutnya terus komat kamit. Jadi ada 3S yang perlu kita sadari. Ya, dalam keseharian, dalam doa kita, waktu khusus, atau dalam keseharian kita mau menyadari kehadiran Tuhan dalam hati kita. Yang pertama, sadar kepada siapa dia bicara. S yang pertama ya, sadar kepada siapa dia berbicara. Kalau kita berdoa, Bapa kami yang ada di surga, kita berusaha menyadari kalau saya berbicara kepada Bapa surgawi. Nah, kalau Bapa surgawi ini kita ajak bicara, Bapa surgawi hadir di hadapan kita, maka bagaimana juga sikap kita? Contoh, saya beri contoh konkret. Beda enggak? Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi. Ini sama sekali tidak ada kesadaran ya. Tapi kalau kita menyadari kehadiran Bapa surgawi, pada siapa kita bicara? Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Ini satu contoh. Yang kedua, sadar untuk apa dia berbicara. Jadi untuk apa? Isi doa kita. Apa yang kita doakan? Ya, untuk apa kita bicara? Perlu kita sadari. Lalu yang ketiga, sadar siapa dirinya di hadapan Allah. Jadi siapa yang sedang memohon, dikatakan Teresa Avila di sini, dan kepada siapa dia memohon. Jadi Allah, kita memohon pada Allah, lalu kita yang ciptaan ini memohon pada Allah, menempatkan diri di hadapan Allah. Jadi sadar siapa dirinya di hadapan Allah, sadar kepapaan kita di hadapan Allah. Sehingga di hadapan Allah, maka kita perlu hadir dengan rendah hati. Sadar yang pertama, S yang pertama, kepada siapa dia berbicara. S yang kedua, sadar untuk apa dia berbicara. S yang ketiga, sadar siapa dirinya di hadapan Allah. Mari pada sejenak waktu ini, kita coba doakan satu kali Bapa kami, doa Bapa kami sebagai penutup, tetapi dengan membawa 3S untuk menyadari pada siapa kita bicara. Inilah beberapa hal yang dapat kita pelajari bersama, yaitu mengenai pilar hidup rohani yang kedua, hidup di hadirat Allah.